Kalian berapa orang ya? Berapa orang kalian ya? 20 di grup. Di grup sih ada 26. 26 ya? Iya Bu, 26. Oke ya, Ibu buka saja sambil menunggu temannya yang akan presentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sehat semuanya? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah sehat ya. Sampai mudah-mudahan sampai berakhirnya wabah ini ya, kita semua diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita ini sudah malam amalan, pertemuan ke-5 dan ke-6 ya. Setelah pertemuan ke-7 ke-8 kita akan UTS. Mudah-mudahan sih sudah bisa ada ini ya pertemuan, tapi kita persiapkan untuk masih online seperti ini ya. Nah, di pertemuan pertama kita kan sudah belajar ya, kita mengenal tentang ilmu gizi. Ilmu gizi adalah ilmu Yang mempelajari segala sesuatu tentang makanan. Segala sesuatu tentang makanan yang dengan hubungannya dengan kesehatan. Berhubungan dengan kesehatan. Jadi nanti tolong di setiap zat gizi, kemarin kita sudah belajar karbohidrat ya. Hari ini kita belajar lemak dan protein, yaitu nanti yang sangat terhubung dengan kesehatan, ya. Terhubung dengan kesehatan ya. Kalau misalnya di karbohidrat, titik-titiknya tuh ada di apa ya? Kalau karbo itu penyakit diabetes mellitus, ya. Kemudian ada penyakit akibat serat-seratan, ya, serat-seratan ternyata masuk ke golongan karbohidrat ya. Kemudian ada laktos intoleran. Ya, kalau laktos intoleran kan dia terjadi ketika usus kita tidak punya enzim laktase sehingga tidak bisa memecah laktosa menjadi Glukosa dan galaktosa. Glukosa dan galaktosa. Ya, galaktosa itu tidak bisa disiapkan oleh alam, tapi dibuat oleh tubuh kita. Ya, jadi ketika laktosanya itu menumpuk di usus halus karena tidak bisa diserap, karena di usus halus itu kalau akan ada penyerapan, absorpsi itu yang diserap adalah bagian-bagian yang sudah menjadi sederhana. Ya, kalau di karbo kita kemarin ada karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Ya, kalau karbohidrat sederhana, contohnya ya monosakarida. Sakarida. Ya, nah monosakarida diantaranya ada glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Nanti ujungnya jadi glukosa semua. Kalau sudah menjadi glukosa semua, baru bisa diserap di usus halus. Ya, begitu juga nanti lemak dan protein jadi bagian-bagian yang kecil dulu, ya, baru diserap di usus halus, itu ya.
Nah, itu contoh lah dengan terkait dengan kesehatan, laktos intoleran, kemudian ada serat ya. Jadi kenapa sih orang akan bilang, oh kita bagus itu makan karbohidrat kompleks? Ternyata karbohidrat kompleks itu terdiri dari serat. Jadi dibaca lagi bukunya semua kan ya? Bukunya udah punya semua kan? Udah, Bu. Bukunya. Ibu promosi lagi nih. Udah. Udah punya? Udah, Bu. Nah, nanti dibaca ya. Dibaca. Iya, Bu. Harusnya sih walaupun hari ini yang presentasi kelompok berapa ya? Kelompok 3 ya. Tapi yang lain harusnya mempersiapkan baca dulu gitu ya. Nah, hari ini nanti dilihat lemak-lemak itu nanti bagian-bagian kecilnya apa, disebut sebagai apa, terus terkait dengan kesehatan ya. Ada nanti yang namanya asam lemak esensial. Yang namanya esensial artinya apa? Nanti asam amino tidak dapat sintesa tubuh, Bu. ya tidak bisa diserap, tidak bisa disediakan oleh tubuh. tapi harus diambil dari alam. Nah, itu ya. Berapa orang nih? Yang presentasi udah hadir belum? Bu. Aulia, Dinar. Dinar hadir, Bu. Dinar hadir. Aulia udah ada. Udah, Bu. Udah ada Aulia. Oktioza ada? Ada. Udah ya? Tuh baru datang. Bisa di ini, apa namanya? Di-share PPT-nya? Iya, Bu, sebentar masih mau nge-share PPT. Iya. Siapkan ya. Nah, kemarin karbo, kemudian serat juga nanti ada yang namanya serat. Ada 2 tuh serat itu ya, serat larut air dan tidak larut air. Yang tidak larut air contohnya lignin gitu ya. Itu dia selulosa, hemiselulosa. Dia tidak larut air, tapi dia nanti tugasnya dia tidak diserap, tapi dia akan membentuk feses. Siapa? Hah? Di laci aja, di laci. Bentar ya. Nah, kemudian nanti lemak, ada lemak esensial, asam lemak esensial. Ada juga kemudian di dalam kesehatan itu yang sangat erat nanti dengan kolesterol. Kolesterol itu sebetulnya kita masih butuh kan ya, masih butuh walaupun jumlahnya sedikit. Kita akan lihat sumber-sumber kolesterol itu siapa ya. Jadi kalau misalnya di dalam pembuluh darah kita, kemarin kita kan belajar bahwa kita itu zat-zat gizi kita itu setelah diserap oleh usus halus itu akan disebarkan ke seluruh tubuh oleh sistem transportasi 2 ya. Yang satu adalah vaskuler dan satu adalah limfa. Nah, kalau lemak ini nanti yang menyebarkan adalah sistem limfa. Ya. Kemudian nanti ada tuh lemak yang ketika kita makan lemak ya di usus halus itu tuh akan diemulsi dulu sama cairan empedu. Ya, nanti siapa yang memproduksi empedu? Yaitu adalah kolesterol. Kolesterol kemudian akan disimpan di kantong empedu. Ketika kita makan lemak, maka nanti akan secara otomatis cairan empedunya akan dikeluarkan oleh kantong empedu. Ya, sehingga nanti lemaknya bisa ditransportasikan. Nah, itu kolesterol tuh sangat ditakuti ya. Tapi sebetulnya yang menjadi
Ini kan pernah dengar HDL ya, kemudian LDL ya. Nanti akan dipelajari di lemak ya. Udah siap belum PPT-nya? Aulia, Dinar, Oktriosa. Iya, Bu, sebentar. Nah, tuh. Langsung pertanyaan tuh. Langsung aja ya. Jadi mulai, Bu. Assalamualaikum. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan bab lipida. Next ya. Pengertian dari lipid sendiri, lipid itu adalah senyawa organik berminyak atau berlemak yang tidak larut di dalam air, namun dapat diekstrak dari sel dan jaringan oleh pelarut nonpolar seperti kloroform atau eter. Klasifikasi lipida. Lipida dibagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu lipida sederhana, lipida majemuk, sama lipida turunan. Lipida sederhana ini contohnya yaitu lemak netral, dibagi menjadi 2, yaitu lemak netral dan ester asam lemak. Sedangkan untuk lipida majemuk dibagi menjadi 2 ini fosfolipida sama lipoprotein. Untuk lipida turunan ada 3, yaitu asam lemak, sterol, dan yang lain-lainnya. Lipida sederhana. Lipida sederhana yaitu ester asam lemak dengan berbagai alkohol, misalnya minyak dan lemak. Di lipida sederhana ini dibagi menjadi 2, yaitu lemak netral dan asam, contohnya itu lemak netral dan ester asam lemak. Lemak netral sendiri dikenal sebagai lemak dan minyak, di mana lemak berbentuk padat pada suhu kamar, sedangkan minyak berbentuk cair. Untuk klasifikasi pada lemak netral ini ada 3, yaitu monogliserida, digliserida, dan trigliserida. Monogliserida sendiri yaitu satu asam lemak yang dikombinasikan dengan gliserol. Digliserida yaitu 2 asam lemak, dan trigliserida itu 3 asam lemak yang masing-masing dikombinasikan dengan gliserol. Asam ester lemak yaitu jenis ester yang dihasilkan dari kombinasi asam lemak dengan alkohol. Kemudian lipida majemuk. Lipida majemuk sendiri adalah ester asam lemak yang mempunyai gugus tambahan. Di antara macam-macamnya yaitu fosfolipida dan lipoprotein. Fosfolipida ini terdapat dalam tiap sel hidup, dibentuk dalam hati, dan menempati urutan kedua kandungan lipida dalam tubuh. Fosfolipida ini merupakan trigliserida, yaitu mempunyai 3 asam lemak yang diekstraksi dengan gliserol tadi, di mana asam lemak ini pada posisi karbon ketiga ditempati oleh gugus fosfat dan gugus basa mengandung nitrogen, lalu mengandung fosfor dalam bentuk gugus asam fosfat. Kemudian lipoprotein. Lipoprotein ini struktur biokimianya berisi protein dan lemak yang terikat pada protein, yang memungkinkan lemak untuk bergerak melalui air pada bagian dalam dan di luar sel. Lipoprotein ini berfungsi untuk mengangkut lipid di sekitar tubuh dalam darah. Kemudian, lipida turunan.
Lipida turunan ini adalah senyawa-senyawa yang dihasilkan dari hidrolis lipid, baik lipid sederhana ataupun lipida majemuk, yaitu ada asam lemak, sterol, dan lain-lainnya bisa saja. Itu asam lemak ini asam organik yang terdiri atas rantai hidrokarbon lurus yang pada satu ujung mempunyai gugus karboksil dan pada ujung yang lain gugus metil. Kemudian dia memiliki jumlah karbon yang beragam, yaitu ada yang rangka pendek, rangka sedang, dan rangka panjang. Asam lemak ini jarang terdapat di alam, tetapi dia terdapat dalam bentuk ikatan ester atau amida dalam berbagai lipida. Kemudian ada sterol, jadi dia secara alami terdapat di alam, di hewan dan jamur dalam bentuk yang paling terkenal yaitu kolesterol. Kemudian senyawa sterol ini atau dikenal dengan sel steroid yang memiliki rantai samping 8 atom karbon dan mengandung gugus hidroksil pada atom C3. Kemudian asam lemak lainnya itu yaitu ada asam lemak linoleat dan asam lemak linolena. Asam lemak linoleat itu adalah dia itu banyak terdapat di dalam minyak nabati seperti minyak jagung, minyak kedelai, dan minyak biji bunga matahari. Sedangkan asam lemak linolenat dia itu terdapat dalam daun-daunan, juga beberapa minyak biji-bijian termasuk minyak kacang kedelai, minyak biji rami, dan minyak biji rate, minyak ikan juga yang hidup di dalam air yang dalam dan kaya akan EPA dan DHA. Nah, untuk yang asam linolenat ini berfungsi untuk pembentukan jaringan retina. Kekurangan dari asam linolenat ini yaitu mengakibatkan gangguan saraf dan penglihatan, mengakibatkan pertumbuhan pada bayi, menghambat pertumbuhan pada bayi dan anak-anak, lalu kegagalan reproduksi serta gangguan pada kulit, ginjal, dan hati. Kemudian kita masuk ke proses kepengikan, yaitu lemak ini dia akan menjadi pengik jika bersentuhan dengan udara untuk jangka waktu yang lama. Kemudian kepengikan ini dikarenakan oksigen akan terikat pada ikatan rangkap dan membentuk peroksida aktif. Yang mencegah terjadinya kepengikan ini adanya kandungan vitamin E yang terdapat dalam minyak nabati bila dipanaskan dan teroksidasi. Kemudian vitamin E ini juga berperan sebagai antioksidan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan sama saya Alia. Ya, selanjutnya adalah fungsi lipid. Yang pertama, sumber energi. Lemak dan minyak merupakan energi padat yang menghasilkan 9 kilokalori untuk tiap gramnya. Yaitu 2,5 kalinya lebih besar yang dihasilkan dibandingkan karbohidrat dengan protein. Lemak merupakan cadangan energi tubuh paling besar. Lemak pada umumnya disimpan pada 50% di bawah jaringan kulit, 45% di sekeliling organ dalam rongga perut, dan 5% di jaringan intramuskular. Sumber lemak esensial. Asam lemak esensial merupakan jenis asam lemak yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh. Oleh karena itu, perlu dikonsumsi dari makanan yang mengandung asam lemak esensial secara rutin. Terdapat 2 macam asam lemak esensial, yaitu asam lemak linolenat dan asam lemak linoleat. Yang ketiga, sebagai alat angkut vitamin larut lemak. Lemak mengandung vitamin larut lemak tertentu. Lemak membantu transportasi dan absorpsi vitamin lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Yang keempat, menghemat protein. Lemak menghemat protein untuk sintesis, sehingga protein digunakan sebagai sumber energi. Yang kelima, memberi rasa kenyang dan kelezatan. Lemak memperlambat sekresi asam lambung dan pengosongan lambung, sehingga lemak memberi rasa kenyang yang lama. Di samping itu,
Lemak memberi tekstur yang disukai dan memberi kelezatan khusus pada makanan. Yang keenam, lemak merupakan pelemas dan membantu pengeluaran pencernaan. Yang ketujuh, memelihara suhu tubuh. Lapisan lemak di bawah kulit mengisolasi tubuh dan mencegah kehilangan panas tubuh secara cepat. Dengan demikian, lemak berfungsi juga memelihara suhu tubuh. Dan yang terakhir, pelindung organ tubuh. Lapisan lemak menyelubungi organ-organ tubuh seperti jantung, hati, dan ginjal, sehingga dapat menahan organ tetap tempatnya dan melindungi terhadap benturan dan bahaya lain. Selanjutnya, pencernaan lipid. Sebelum dicerna, lipid mengalami proses emulsifikasi. Emulsifikasi sendiri merupakan proses yang terjadi di usus halus dengan bantuan asam amperi. Ini dilakukan agar dapat bercampur baik dengan air dan enzim, sehingga dapat bekerja baik untuk mencerna lemak. Pada salah satu molekul asam amperi yang menarik, sedangkan ujung lainnya terdapat. Sebagian besar pencernaan trigliserida terjadi di usus halus. Enzim utama yang berperan dalam pencernaan lemak adalah lipase. Dengan dihidrolisis enzim lipase menghasilkan asam lemak dan gliserol. Selebihnya lagi dipecah menjadi gliserida, monogliserida, Berikut proses pencernaan. Yang pertama, proses pencernaan mengunyah, mencampur dengan air ludah dan ditelan. Kelenjar ludah mengeluarkan enzim lipase lingual. Yang kedua, di lambung, lipase lingual dalam jumlah terbatas memulai hidrolisis trigliserida menjadi digliserida dan asam lemak. Lemak susu lebih banyak hidrolisis. Lipase lambung menghidrolisis lemak dalam jumlah terbatas. Yang ketiga, usus halus. Asam empedu mengemulsi lemak. Lipase berasal dari pankreas dan dinding usus halus. Menghidrolisis lemak yang bentuk emulsi menjadi digliserida, gliserol, dan asam lemak. Fosfolipase berasal dari pankreas menghidrolisis fosfolipida menjadi asam lemak dan lisofosfolgliserida. Kolesterol esterase berasal dari pankreas menghidrolisis ester kolesterol. Yang keempat, usus besar. Sedikit lemak dan kolesterol yang terkurung dalam serat lemak dikeluarkan melalui feses. Selanjutnya, absorpsi lipid. Absorpsi lipid terutama terjadi dalam genom. Hasil pencernaan diabsorpsi ke dalam membran mukosa usus halus dengan cara difusi pasif. Trigliserida dan lipid besar yang terbentuk di dalam usus halus dikemas untuk diabsorpsi secara aktif dan ditransportasi oleh darah. Bahan-bahan ini bergabung dengan protein khusus dan membentuk alat angkut lipid yang dinamakan lipoprotein. Tubuh mempunyai 4 lipoprotein, yaitu kilomikron, low density protein, very low density protein, dan high density lipoprotein. Berikut absorpsi lipid ke dalam darah. Hasil pencernaan lipid berupa gliserol, asam lemak rantai pendek, dan asam lemak rantai menengah diserap langsung ke dalam darah. Sementara asam lemak rantai panjang dan monogliserida diubah menjadi trigliserida di dalam sel-sel usus halus. Dan trigliserida, kolesterol, serta fosfolipid membentuk kilomikron masuk ke dalam limfe, kemudian ke dalam aliran darah.
4 jenis lipoprotein. Yang pertama kilomikron. Lipoprotein paling besar dan mempunyai densitas paling rendah. Kilomikron mengangkut lipid yang berasal dari saluran cerna ke seluruh tubuh. Lipid yang diangkut terutama trigliserid. Kilomikron pada dasarnya mengemulsi lemak sebelum masuk ke dalam darah. Lemak dikelilingi oleh protein, kolesterol, dan fosfolipid. Dalam aliran darah, trigliserida yang ada pada kilomikron dipecah menjadi gliserol dan asam lemak bebas oleh enzim lipoprotein lipase yang berada pada sel-sel endotel kapiler. Yang kedua, very low density lipoprotein. Lipoprotein ini dibentuk di dalam hati, memiliki densitas sangat rendah, yang terutama terdiri atas trigliserida. Bila VLDL meninggalkan hati, lipoprotein lipase kembali bekerja dengan memecah trigliserid yang ada pada VLDL. VLDL kemudian mengikat kolesterol yang ada pada lipoprotein lain dalam sirkulasi darah. Dengan berkurangnya trigliserida, VLDL bertambah berat dan menjadi LDL, yaitu lipoprotein dengan densitas rendah. Yang ketiga, low density lipoprotein. LDL ini terutama terdiri atas kolesterol, bersirkulasi dalam tubuh dan dibawa ke sel-sel otot, lemak, dan sel-sel lain. Trigliserida akan dilakukan hal yang sama yang terjadi pada kilomikron dan VLDL. Kolesterol dan fosfolipid akan digunakan untuk membuat membran sel, hormon-hormon, ikatan lain, atau disimpan. Dan yang terakhir, high density lipoprotein. Dan usus halus akan memproduksi HDL yang masuk ke dalam darah. HDL mengambil kolesterol dan fosfolipid yang ada di dalam darah. HDL menyerahkan kolesterol ke lipoprotein lain untuk diangkut kembali ke hati guna diedarkan kembali atau dikeluarkan dari tubuh. Selanjutnya akan diteruskan oleh Oza. Selanjutnya akan diteruskan trigliserida, yaitu lipida utama dalam makanan yang berfungsi sebagai zat energi. Simpanan lemak dalam tubuh dilakukan di dalam sel lemak yang ada di dalam jaringan adipos. Jaringan adipos ini adalah jaringan yang spesialisasi dalam menyimpan energi dalam bentuk lemak. Sel adipos mempunyai enzim khusus pada permukaannya yang dinamakan lipoprotein lipase atau LPL. LPL sendiri berfungsi untuk melepas trigliserida dan lipoprotein, kemudian menghidrolisisnya dan meneruskan hasil hidrolisis ke dalam sel. Sel-sel adipos ini nantinya menyimpan lemak setelah makan, bila mana kilomikron dan VLDL atau very low density lipoprotein yang mengandung lemak melewati sel-sel tersebut. Pertama-tama, sel dalam tubuh kita ini membutuhkan energi. Kemudian enzim lipase yang berfungsi sebagai pemecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol menghidrolisis simpanan trigliserida. Selanjutnya, gliserol dan asam lemak dilepaskan ke dalam pembuluh darah dan komponen tersebut dibakar lalu menghasilkan energi CO2 dan H2O. Setiap manusia membutuhkan lemak menurut WHO yang dianjurkan sebanyak 15-30% dari kebutuhan energi total. Kebutuhan itu 10%-nya yaitu berasal dari lemak jenuh yang contohnya seperti daging merah, daging kambing, susu, dan produk olahannya, dan serta lain. Selanjutnya, 3-7%-nya itu dari asupan lemak tidak jenuh ganda. Contohnya seperti asam lemak omega 3 dan 6, yaitu produknya seperti salmon, ikan-ikanan, sarden, tiram, dan sebagainya.
konsumsi kolesterol yang dianjurkan tiap harinya yaitu kurang dari 300 mg atau kurang dari atau sama dengan 300 mg. Selanjutnya, sumber lemak dan lipida lain. Sumber utama lemak yang kita dapat yaitu dari minyak tumbuh-tumbuhan seperti minyak kelapa, kelapa sawit, kacang tanah, kacang kedelai, jagung, dan sebagainya. Ada juga mentega, margarin, dan lemak hewan seperti lemak daging dan ayam. Sementara sumber lemak ada pada kacang-kacangan, biji-bijian, daging, dan ayam gemuk seperti ayam broiler, krim, susu, keju, dan kuning telur, serta makanan yang dimasak dengan lemak atau minyak. Sayur dan buah, kecuali alpukat, sangat sedikit mengandung lemak. Kalau alpukat itu biasanya termasuk yang lemaknya tinggi. Jadi orang yang punya kolesterol atau penyakit yang seperti itu biasanya dilarang makan alpukat banyak-banyak, dianjurkan. Selanjutnya, nilai lemak beberapa bahan makanan dalam 100 gram. Per 100 gramnya seperti yang tertera di tabel berikut. Contohnya minyak kelapa, nilai lemaknya 98 gram dalam 100 gram si minyak kelapa itu. Dan selanjutnya ada ayam, daging sapi, dan seterusnya. Selanjutnya ada kadar kolesterol beberapa bahan makanan, yaitu dalam juga, dan kadar kolesterolnya dihitung dalam miligram per 100 gram. Misalnya, kuning telur ini 2.630 mg per 100 gram kuning telur tersebut. Kadarnya 2.630 mg. Dan seterusnya, telur utuh 504 mg, sampai susu bubuk penuh 109 mg. Bentuk lemak makanan ini ada beberapa macam. Yang pertama, lemak simpanan dalam sel lemak yang ada di tubuh, biasanya tuh yang berlemak-lemak. Terus kemudian ada lemak susu, telur, minyak ikan, daging otot, dan minyak nabati. Sekian presentasi dari kelompok 3. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya dikembalikan kepada Bu Santi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Jelas semua? Ya, jadi Ibu ini aja ya yang penting dalam bab ini adalah tadi ya ada lemak itu ada tiga jenis, yaitu yang terpenting itu dalam lemak sederhana ada yang namanya trigliserida. Nah, trigliserida inilah yang nanti akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Adalah bagian yang paling sederhana untuk diserap. Ya. Dan akan dia nanti ada di metabolisme menjadi energi tadi ya. Nah, jadi kalau misalnya kita sumber energi kita itu ada 3, karbohidrat, lemak dan protein ya. Nah, kalau misalnya karbohidrat kurang, kan ada orang yang misalnya diet tinggi protein, tidak karbo. Biasanya kalau sumber-sumber protein itu sama dengan sumber-sumber lemak. Nanti kita akan lihat ya sumber-sumber tadi. Kalau lemak itu dari hewani, nabati, hampir sama juga dengan nanti sumber-sumber protein. Ya. Jadi, tetapi kalau misalnya karbo itu kita kurang, karena kita diet tinggi protein misalnya, lalu kita akan menggunakan si lemak dulu sebelum menggunakan protein ya. Tapi sebenarnya protein lemak punya fungsi yang beda ya. Jadi sebagus mungkin kalau diet tetap saja harus ada sumber-sumber karbohidrat. Jadi kalau di gizi itu kita tidak boleh makan yang meniadakan satu sumber zat gizi. Jadi harus combine gitu ya. Tadi yang penting itu ada trigliserid dalam lemak netral atau lemak sederhana
Kemudian ada kolesterol. Kolesterol di mana? Dia termasuk lipid turunan. Ya kan ada lipid sederhana, lipid turunan, ya, kemudian lipid majemuk. Jadi nanti kalian Majemuk. trigliserid dan kolesterol ya, yang penting. Kemudian tadi yang belum disebutkan bahwa bentuknya kan sebetulnya banyak, semakin banyak bentuknya itu semakin baik ya. Jadi memang kita tidak mementingkan misalnya kayak rumusan kimianya ya, tapi alangkah baiknya kita tahu ya, misalnya kan kayak gini nih ibu sini, yang ini yang bentuk ini ya panjang, jadi dia kan C ya kan, C nanti di sini di ujungnya ada metil dan ada karboksil ya. Semakin banyak C-nya itu semakin baik. Ya biasanya dimiliki oleh minyak ikan ya. Ada yang jadi nanti kalian buka ya, ada yang rantai pendek, rantai panjang, yang rantai sangat panjang misalnya yang lebih dari 20 atau 20 C-nya ya. Nah, itu lebih baik daripada yang rantai pendek. Kemudian yang jenuh sama tidak jenuh bagus yang mana? Jenuh sama tidak jenuh itu masuk yang Tadi dibahas juga tuh turunan. jenuh dan tidak jenuh. Ya, kalau jenuh itu lemaknya tidak punya ikatan rangkap. Tidak punya ikatan rangkap. Jadi kalau misalnya terjadi ketengikan itu biasanya kan ikatan rangkapnya itu nanti menjadi jenuh. Dia akan yang satu akan mengikat. Apa kalau ketengikan yang terjadi apa? Mengikat oksigen, kan ada udara yang masuk tuh, ada oksigen masuk. Sehingga nanti terjadi ketengikan. Yaitu termasuk peristiwa-peristiwa yang terjadi di trigliserid ya, tadi dipelajari juga sebenarnya ada saponifikasi gitu ya. Nanti dilihat deh bukunya ya. Kemudian yang penting yang lain adalah jadi yang paling bagus yang jenuh atau tidak jenuh untuk lemak? Yang jenuh. Yang lain? Yang Tidak jenuh, Bu. Tidak jenuh.